Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Kamarudin. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi dengan NIM F1E1210191. Saya akan menjelaskan tentang bab sekian dari kewirausahaan bisnis baru dan kepemilikan bisnis. Yang pertama adalah definisi kewirausahaan. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha juga dapat didefinisikan sebagai usaha mengambil risiko dengan cara menjalankan usaha sendiri serta mempergunakan peluang-peluang yang ada sehingga tercipta usaha baru, atau dengan melakukan pendekatan yang sifatnya inovatif sehingga usaha yang dikelola berpotensi untuk maju dan berkembang secara mandiri. Selanjutnya, hakikat kewirausahaan. Berdasarkan beberapa kajian beberapa ahli, seorang kewirausaha setidaknya memiliki 6 hakikat wirausaha. Selanjutnya, ada manfaat kewirausahaan. Manfaat bagi pembangunan bangsa diantaranya wirausaha sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan seperti melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Wirausaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Wirausaha dapat membantu pemerintah dalam bidang ekonomi dengan menyediakan barang-barang atau produk konsumsi. Berikut ini ada beberapa manfaat dengan wirausaha. Sebagai pionir, yang pertama ada sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Yang B, ada sebagai kreator utama terciptanya pembangunan lingkungan sekitar. Berikutnya ada secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani mengambil risiko, jujur, tidak merugikan orang, maupun sikap-sikap terpuji lainnya. D, sebagai contoh pribadi yang taat atas hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. Sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang pekerjaannya di mana pendidikan tersebut berupa pendidikan, kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. Yang terakhir, dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan, baik dari segi pergaulan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Lalu ada kelemahan dan keuntungannya. A, penghasilan yang tidak pasti untuk kelemahan. Bekerja keras dengan waktu yang terbatas, kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil, dan tanggung jawab yang cukup besar. Namun di balik kelemahan itu terdapat keuntungan. Yang pertama, terbuka peluang untuk mencapai tujuan. Lalu terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh. Lalu terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. D, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret. Lalu yang terakhir, terbuka peluang untuk menjadi bos. Semua itu terbuka jika kita menekuninya. Namun ada juga yang dinamakan dengan franchising. Stanford dan Curran mencoba membeberkan definisi umum mengenai franchise, yakni suatu bentuk bisnis yang pada dasarnya terdiri dari sebuah organisasi atau pemilik waralaba dengan paket bisnis yang teruji pasar yang berpusat pada suatu produk layanan. Memasuki hubungan kontrak dengan pemegang waralaba, biasanya perusahaan yang kecil yang dibiayai sendiri dan dikelola oleh pemilik, yang beroperasi di bawah perdagangan nama pemilik waralaba untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh pemilik. Lalu ada franchise. Pada dasarnya adalah suatu bentuk bisnis di mana franchisor dengan paket atau sistem bisnis yang telah teruji di pasar dan produk atau jasa sebagai unsur sentralnya melakukan hubungan kontraktual dengan franchise, yaitu perusahaan-perusahaan kecil yang didanai secara mandiri dan dikelola secara langsung oleh pemiliknya untuk beroperasi di bawah nama atau brand franchisor, memproduksi dan memasarkan barang atau jasa menurut format yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir kita akan diperlihatkan tentang bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama ada perseorangan, yang kedua ada firma atau prima, yang ketiga ada perseroan komandinder, yang keempat yang tidak asing lagi mungkin perseroan terbatas atau PT ya, yang kelima perusahaan daerah, keenam perusahaan negara, yang ketujuh yayasan, dan terakhir adalah koperasi. Baik, itulah tadi penjelasan singkat saya terhadap kewirausahaan untuk materi kali ini.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.